Dan langsung saja kita simak laporan langsung dari KPK. Kita bersama Firza Radwitami. Firza, selamat petang. KPK baru saja menggelar jumpa pers. Tadi sebagian petikan Johan Budi juga kita sudah dengarkan. Apa perkembangan terbaru dari kasus ini? Ya Riko, KPK memang benar sudah memberikan pernyataan resmi terkait penetapan status tersangka untuk Gubernur Sumatera Utara GPN dan juga istrinya ES. Keduanya disangkakan sebagai dalam berperannya untuk memberikan suap kepada hakim, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan. Pasal yang disangkakan kepada GPN dan ES ini sama dengan pasal yang disangkakan oleh KPK kepada OJK, pengacara senior yang juga sudah ditetapkan tersangka pada sekitar 4 pekan yang lalu. Dan selain itu juga nantinya KPK akan terus mengembangkan kasus ini, bukan hanya berhenti di GPN dan juga ES saja, tapi akan terus melakukan gelar perkara. Memang setelah dilakukannya gelar perkara kemarin dan juga rapat antar pimpinan, akhirnya ditetapkan GPN dan juga ES menjadi tersangka ke-7 dan juga ke-8 dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan juga panitera PT UN Medan Sumatera Utara. Hingga saat ini KPK masih belum memastikan kapan akan menahan keduanya, karena jika dibandingkan dengan 5 tersangka atau 6 tersangka yang sudah ditahan terlebih dahulu oleh KPK, kasusnya beda. Jika 5 tersangka yang sudah dari awal ditahan oleh KPK, ini ditahan atas adanya operasi tangkap tangan. Namun untuk GPN dan juga ES ini baru ditetapkan sebagai tersangka karena ini merupakan kasus yang sedang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nantinya terkait dengan penahanan kepada GPN dan juga ES adalah berkaitan dengan hasil dari pemeriksaan kepada keduanya sebagai tersangka. Lalu kapan pemeriksaan itu akan dimungkinkan dilakukan oleh KPK? Kemungkinan pemeriksaan GPN dan juga ES sebagai tersangka baru akan dilakukan pada pekan ini atau setidaknya dalam pekan ke depan. Dan selain itu juga saudara, jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ada beberapa alasan mengapa keduanya nantinya akan ditahan setelah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Yang pertama adalah dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, lalu juga akan mempengaruhi saksi-saksi lain atau pihak lain dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan juga panitera PT UN Medan. Selain itu juga nantinya penahanan akan dilakukan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ini juga adalah merupakan hasil pemeriksaan subjektif yang dilakukan oleh penyidik KPK. Selain itu juga penahanan dikhawatirkan karena memang nantinya dikhawatirkan keduanya atau GPN dan juga ES akan melarikan diri, walaupun keduanya juga sudah dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Dan saudara, berbeda dengan kasus dari operasi tangkap tangan yang sudah menahan ketua, hakim, dan juga panitera PT UN Medan Sumatera Utara serta anak buah dari OJK Ligis yakni Agari Bastara. Ini berbeda karena untuk kasus OTT dimungkinkan mereka untuk segera ditahan dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika semua tersangka ini sudah ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaannya yang dilakukan oleh penyidik dari KPK, maka semua dari tersangka akan langsung ditahan oleh KPK. Selain itu juga KPK masih belum mengungkap aliran atau sumber aliran dana suap, dari mana dana untuk menyuap ini berasal. Dan juga KPK akan terus mengkoordinasikan nantinya kasus dari dana bansos, bukan hanya kasus dugaan suap di hakim dan juga panitera PT UN Medan saja, tapi asal mulanya di mana kasus ini merupakan kasus yang sedang ditangani Kejati dan juga dilimpahkan ke Kejagung terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Demikian Riko, kembali ke Anda di studio. Firza Radwitami dari Gedung KPK Jakarta bercerita mengenai Gubernur Sumatera Utara yang sudah jadi tersangka dan mereka, ia dan istrinya diduga sebagai pemberi suap. Dan sorotan lainnya di Kompas Petang adalah jelang Pilkada serentak tahun